Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Noviariani. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar terbangunnya bahasa Indonesia. Yang pertama adalah karakteristik kebahasaan. Nusantara adalah sebutan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki bentang wilayah dengan gugusan pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Karena Nusantara adalah negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya di antaranya adalah bahasa dan dialek. Oleh karena itu, diperlukan bahasa bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam proses berkomunikasi. Yang kedua, proses seleksi bahasa perantara. Di sini dibagi menjadi dua, bahasa perantara yang ideal dengan ciri-ciri bahasa memiliki peluang untuk bisa menjadi bahasa perantara. Cirinya seperti yang pertama, bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Yang ketiga, tidak berdasarkan pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Lalu yang kedua, yaitu penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Yang pertama akan kita bahas adalah asal-usul penetapan bahasa Melayu. Pada klasifikasi bahasa Cegah Melayu Polinesia yang disederhanakan oleh Wong dan Ross tahun 2002 adalah bahasa Melayu Polinesia Barat Luar atau bahasa Kalimantan Filipina. Yang kedua, bahasa Melayu Polinesia Barat Dalam. Yang ketiga, bahasa Melayu Polinesia Inti. Yang keempat, bahasa Melayu Polinesia Tengah Timur. Lalu yang kedua adalah penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Keberadaan misionaris dan para pedagang memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Lalu yang ketiga adalah penggunaan bahasa Melayu. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, periode Melayu kuno. Ini terjadi di abad ke-7 sampai abad ke-13. Bukti-bukti penggunaan bahasa Melayu kuno ini ditemukan pada batu-batu bersurat pada abad ke-7. Seperti pada batu bersurat atau prasasti yang ada di Kedukan Bukit Palembang, Talangruwo Palembang, Kota Kapur Pulau Baka, dan Karangbahi Meringin daerah Pulau Jambi. Penggunaan bahasa Melayu kuno sendiri ini menyebar sampai ke Jawa dengan ditandai dengan ditemukannya prasasti Sajameta dan prasasti Manjujirga atau yang ada di Candi Sewu. Dan ciri-ciri dari bahasa Melayu kuno sendiri adalah terdapat unsur-unsur pinjaman dari bahasa Sanskrit. Yang kedua, bunyi B adalah bunyi W dalam Melayu kuno. Contoh bulan, itu adalah bulan. Yang ketiga, awalan ber ialah mar. Contoh berlapas, jadinya marlapas. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah periode peralihan Melayu kuno klasik yang terjadi pada abad ke-13. Pada abad ke-13 ini pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sehingga memberikan corak bahasa Melayu melalui penggunaan aksara Arab pada penulisan bahasa Melayu. Di sini ada 3 prasasti yang menjadi bukti masa penggunaan peralihan. Seperti prasasti Pagaruyung yang ada di Minangkabau, prasasti Ninye Tujo yang ada di Aceh, dan prasasti Kuala Berang yang ada di Trengganu. Seperti itu. Yang ketiga, bahasa Melayu klasik ini ada dan ditemukan di akhir abad ke-13 dengan ciri-ciri bahasa Melayu klasik, yaitu yang pertama, ayatnya panjang dan berulang serta berbelit-belit.
Yang kedua, menggunakan bahasa istana seperti baginda, tuanku, mangkat, seperti itu. Yang ketiga, banyak menggunakan perdu, perkataan, pangkal ayat contoh al-kisah, dan adapun. Seperti itu. Yang keempat, banyak menggunakan artikel pun dan lah. Yang kelima, menggunakan aksara huruf Jawa. Lalu yang keempat, ada periode Melayu Madya. Di sini karakteristiknya adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Yang terakhir, ada periode Melayu modern atau baru. Tujuan dari ejaan bahasa Melayu sendiri ini yang pertama untuk menghilangkan keracunan dialek pada bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik digunakan. Yang ketiga, mengarah pada penentuan bahasa Melayu dialek Riau sebagai standar bahasa Melayu yang baik. Lalu dasar terbangunnya bahasa Indonesia yang keempat adalah posisi bahasa Melayu. Nah, di sini salah satu upaya perintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu agar lebih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat adalah pendirian Komisi for the Volkshoer atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat. Ini didirikan pada tanggal 14 September 1908. Lalu yang terakhir adalah keberadaan bahasa Melayu. Keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia ini sendiri sudah lama digunakan sejak bahasa juga sejak dulu ya. Digunakannya sebagai bahasa perdagangan dan sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ini dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada 1954 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Setelah dasar-dasar terbangunnya bahasa Indonesia itu tadi, yang kedua dan yang terakhir adalah posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 UUD 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, dan bahasa resmi berhubungan pada tingkat nasional. Seperti itu. Dan sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.